Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas fase yang sedikit agak menjadi tantangan untuk kalian yang ingin memprogres ikan peacock bass. Bukan tanpa alasan, karena pada fase ini kalian harus meluangkan waktu yang ekstra, perhatian yang ekstra, dan tentu saja dibarengi dengan usaha yang ekstra juga ya teman-teman. Agar ikan peacock bass yang kalian progres itu tetap sehat hingga besar. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Yang melatar belakangi gue membahas hal ini adalah berdasarkan pengalaman gue ketika memprogres ikan peacock bass. Khususnya untuk kalian yang memprogres ikan peacock bass dari berukuran 3-4 sentian, tentu saja hal tersebut menjadi tantangan awal karena ikan peacock bass yang masih berukuran kecil memiliki daya tahan tubuh yang mungkin agak sedikit lemah dibanding dengan ikan peacock bass yang sudah dewasa ya teman-teman. Selain itu juga dari pemberian pakan harus sangat-sangat diperhatikan, karena ketika ikan peacock bass masih berukuran 3-4 cm itu dia biasanya dikasih pakan cacing sutra ya teman-teman. Dan kebanyakan dari kasus ketika gue memprogres ikan peacock bass, angka kematian ataupun penyebab dari terjadinya penyakit white spot pada ikan peacock bass ialah dari pakan itu sendiri ya teman-teman. Karena pakan cacing sutra bisa menimbulkan bakteri yang berbahaya untuk burayak ataupun baby ikan peacock bass yang kalian progres ya teman-teman. Maka dari itu, untuk pemberian pakan cacing sutra usahakan jangan terlalu over, berikan secukupnya saja. Dan yang harus kalian perhatikan adalah ketika ada sisa pakan cacing sutra ataupun cacing sutra yang sudah mati, usahakan langsung disipon ataupun diangkat ya teman-teman. Selain itu, kalian juga harus rajin melakukan water change dan menjaga agar kondisi air di dalam akuarium itu memiliki oksigen yang cukup dan steril dari bakteri yang bisa membahayakan ikan peacock bass. Selanjutnya ada fase yang bakal kalian rasakan, yaitu ketika ikan peacock bass mulai memasuki size 8, 10, sampai 12 cm. Pada fase inilah ikan peacock bass mulai memiliki sifat teritorial dan agresivitas yang meningkat ya teman-teman. Berbeda ketika ikan peacock bass masih berukuran 3-6 cm, itu biasanya dia masih oke dalam koloni ya. Atau dapat diartikan ketika ikan peacock bass masih berukuran 3-6 cm itu dia agak sedikit bisa berdamai dengan teman satu tanknya dan jarang sekali untuk membuli satu sama lain. Tetapi ada tantangan selanjutnya yang bakal kalian hadapi, lebih tepatnya ketika ikan peacock bass memasuki size 9-12 sentian. Agresivitas ikan peacock bass yang kalian progres tentu saja akan meningkat. Ikan peacock bass dalam satu tank akan saling santol dan saling membuli satu sama lain. Tersebut berakibat kepada ikan peacock bass yang menjadi korban bullying tentu akan mengalami mental yang down. Selanjutnya mungkin dampak yang diakibatkan karena mental yang down itu ikan peacock bass akan mogok makan ya teman-teman. Dan yang paling buruk, ketika ikan peacock bass sudah mogok makan, tentu saja akan mudah sakit. Ikan peacock bass yang stres akibat dibully oleh teman satu tanknya
Apalagi jika di badan ikan peacock bass tersebut terdapat luka. Nah, luka tersebutlah yang akan menjadi bahaya, apalagi ketika kalian kurang memperhatikan kondisi air. Ikan peacock bass bisa terjangkit jamur ataupun parasit yang menempel di badannya. Tentu saja hal tersebut bisa berakibat fatal. Mungkin akibat yang paling buruk yang dihasilkan adalah kematian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kalian perlu menyortir ikan peacock bass berdasarkan ukurannya, teman-teman. Agar ketika agresivitas ikan peacock bass meningkat lalu terjadi saling membuli satu sama lain, itu tidak terlalu parah dan teman satu tanknya bisa mengimbangi. Selain itu, kalian bisa menambahkan arus di dalam akuarium agar ikan peacock bass lebih fokus berenang dibanding dengan membuli teman satu tanknya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.